Film dibuka di negara Italia, dan kita akan diperlihatkan dengan seorang mafia jahat bernama Lorenzo yang sedang pergi menuju kebun anggurnya bersama sang cucu. Setibanya di sana, Lorenzo dibuat terkejut saat menemukan mayat-mayat anak buahnya yang bergeletakan di mana-mana. Ia lalu masuk ke dalam bersama salah satu anak buahnya yang masih hidup. Dan di dalam ia menemukan anak buahnya sedang menahan jagoan kita, yang tidak lain adalah Robert Michael. Yang ternyata Robert ini telah membunuh anak buahnya Lorenzo yang ada di luar. Lalu Robert menjelaskan kedatangannya jauh-jauh dari Boston ke Italia, yaitu ingin mengambil kembali sesuatu yang telah Lorenzo curi. Di sini Robert memberi mereka waktu 9 detik untuk mundur dari hadapannya jika masih ingin hidup. Namun mereka malah menolak, sehingga inilah yang terjadi. Saat Robert berjalan meninggalkan ruangan sambil membawa tas berisi barang curian yang telah dicuri oleh Lorenzo, tiba-tiba cucu Lorenzo mengambil shotgun dan menembak pinggang Robert hingga berdarah. Namun karena masih bocil, Robert pun membiarkan bocil itu untuk kabur. Sedangkan dirinya mencoba untuk melakukan bunuh diri karena darah di pinggangnya terus bercucuran dan pastinya akan membuat Robert mati. Tetapi saat akan menembak, ternyata pelurunya habis, seolah-olah Tuhan masih menginginkan Robert untuk hidup. Setelah itu Robert mengendarai mobil menuju pelabuhan. Namun di tengah jalan ia pingsan karena luka-lukanya yang sudah parah. Tapi tidak lama Robert ditemukan oleh polisi lokal bernama Gio. Di sini Gio tidak membawa Robert ke rumah sakit, melainkan ia langsung membawanya ke rumah seorang dokter bernama Enzo yang tinggal di sebuah pedesaan. Saat sadar, Robert berusaha untuk berdiri, tapi Enzo langsung menghentikannya dan meminta Robert untuk tetap tinggal sampai luka di pinggangnya benar-benar sembuh. Lalu Enzo menanyakan apakah Robert orang baik atau jahat. Robert pun menjawab kalau ia tidak tahu. 3 hari kemudian, Robert akhirnya sembuh dan berjalan menemui Enzo. Di dalam obrolan itu, Enzo menyuruh Robert untuk jalan-jalan di sekitar, karena siapa tahu Robert akan menyukainya. Robert lalu pergi ke jalan dan melihat warga di sana murah senyum dan bahagia. Namun Robert sedikit risih karena ada beberapa kamera pengawas di setiap sudut. Setelah itu, Robert berkunjung ke sebuah kedai dan meminta teh celup. Di sana, ia berteman dengan salah satu karyawan kedai bernama Amina. Dan saat itu juga, polisi Gio datang bersama anaknya. Lalu maksud kedatangan Gio ke sana yaitu ingin mengembalikan kunci mobil milik Robert. Lalu Gio juga mengatakan kalau ia tidak pernah membuka tas milik Robert. Dr. Enzo's a very good doctor. Thank you. Malam harinya Robert menelpon kantor grup agen CIA Italia dan berbicara dengan petugasnya yang bernama Colin. Di dalam obrolannya, Robert mengaku sebagai warga biasa dan memberitahu kalau ia telah menemukan narkoboy di dalam anggur secara tidak sengaja. Maka dari itulah Robert menyarankan Colin untuk menyelidiki kebun anggur itu lebih lanjut. Mendengar informasi tersebut, tentu saja Colin pun terkejut karena Robert bisa mengetahui nomor pusat CIA yang pastinya sangat rahasia. Ariana, CIA Financial Operations Group. You're gonna need a physical access team. You know all this how? Saat akan tidur, Robert teringat dengan mendiang temannya yaitu Susan. Buat yang belum tahu, Susan ini adalah seorang agen CIA yang telah dibunuh di film Equalizer 2. Robert juga ingat bagaimana dirinya membunuh semua anak buahnya Lorenzo dengan brutal di kebun anggur. Pagi harinya saat Robert sedang sarapan bubur, tiba-tiba ia tidak sengaja melihat sekelompok preman sedang memalak uang kepada pemilik kafe. Namun di sini Robert menghiraukannya dan lebih memilih untuk menghabiskan buburnya. Karena pelayannya sangat baik, Robert pun menjadi suka dengan negara Italia karena penduduknya banyak sekali yang ramah.
Tidak hanya itu, ia juga diberi sebuah topi gratis oleh pemilik toko. Di siang harinya, saat Robert jalan-jalan, dia tidak sengaja bertemu kembali dengan Reman tadi. Yang kali ini mereka memalak uang kepada pemilik toko ikan yang bernama Angelo. Sedangkan pemimpin Reman tersebut bernama Marco yang langsung menghajar Angelo karena uang yang diberinya sangat sedikit. Setelah Marco mengambil uang tersebut, Robert pun langsung menatapnya dengan tajam. Karena saat ini ia tidak bisa menghajar mereka akibat luka-lukanya yang masih belum sembuh. Kemudian Marco dan anak buahnya pergi ke markasnya sekaligus bertemu dengan pemimpin gengnya yang paling ditakuti di Italia. Dan ia bernama Vincent. Kebetulan saat itu Vincent sedang bernegosiasi dengan pemilik rumah untuk membeli rumah tersebut dengan harga yang murah. Tentu saja mereka menolak dan mengatakan kalau rumah ini milik ayahnya yang sudah sakit-sakitan. Akibat penolakan itu, Vincent pun pergi menemui Marco yang ingin memberikan uang hasil palakan. Saat Vincent ngobrol sesuatu dengan Marco, tiba-tiba kakek tua pemilik tanah didorong dari atas oleh anak buahnya Vincent hingga tewas. Hal ini Vincent lakukan agar orang-orang di Italia tahu kalau Vincent merupakan mafia sangat kejam dan harus ditakuti. Sementara itu, Colin dan rekannya yang bernama Frank sudah tiba di kebun anggur Lorenzo. Di sana mereka menemukan uang 15 juta dolar dan 1 ton narkoboy yang telah disembunyikan di dalam minuman anggur. Yang ternyata narkoboy itu telah dikirim langsung dari Suriah. Penemuan besar-besaran ini tentu saja membuat Colin dan Frank berpendapat kalau hal ini mungkin ada hubungannya dengan teroris. Sementara itu, Enzo memberitahu Robert kalau luka tembak di punggungnya sudah dinyatakan sembuh. Almost good to go. Okay. Karena sudah sembuh, akhirnya Robert pun memutuskan untuk pulang ke Boston dan akan menyerahkan barang curian Lorenzo kepada pemiliknya. Namun saat Robert akan meninggalkan kota, tiba-tiba ia melihat orang-orang pada berlarian ke toko ikan milik Angelo, yang ternyata telah terbakar. Dan pelakunya tidak lain adalah preman yang diketuai oleh Marco. Dari sinilah Robert memutuskan untuk tidak jadi meninggalkan Italia karena ia ingin membantu Angelo terlebih dahulu. Setelah itu, Gio yang merupakan polisi yang baik hati mencoba untuk mencari pelaku pembakaran toko di kamera CCTV. Di sana, Gio berhasil menemukan pelakunya yaitu Marco. Namun ia belum mengetahui kalau Marco ini adalah adik dari seorang mafia paling ditakuti yaitu Vincent. Giorgio Bonucci, Carabinieri d'Altamonte. Di sisi lain, Robert yang sedang ngeteh tiba-tiba diajak Amina untuk pergi ke pantai, yang dimana di sana banyak sekali pedagang makanan yang sebelumnya telah dibangun oleh orang tuanya Amina. Tidak hanya itu, Robert juga mendapatkan bahagia dan kesenangan karena di sana ia diajak untuk nonton layar tancap bersama para warga. Akibat hal itulah, Robert pun menjadi menyukai negara Italia dan memutuskan untuk tinggal sementara waktu. Di pagi hari berikutnya, saat Robert sedang ngopi, tiba-tiba ia dihampiri oleh Colin yang ternyata dirinya telah berhasil menemukan lokasi Robert melalui sebuah tiket kapal feri. Lalu Colin mengatakan kalau dirinya sangat tertarik kepada Robert yang bisa mengetahui lokasi kejahatan di kebun anggur kemarin. Namun Robert mengaku kalau dirinya hanya kebetulan lewat dan tujuan sebenarnya hanya ingin mengambil kembali yang telah dicuri oleh Lorenzo. Menyadari Robert bukanlah orang biasa, tentu saja Colin menanyakan siapakah Robert sebenarnya. Namun Robert menolak dan malah menantang Colin untuk adu kecerdasan. Says the man who knew which agency line to call. Nothing. 1, 2. Sementara itu Gio sedang menjemput anaknya. Namun tiba-tiba ia dihubungi oleh pria yang tidak dikenal dan mengatakan kalau anaknya Gio telah diculik. Tanpa pikir panjang, Gio pun langsung pergi ke rumahnya guna untuk memberitahu istrinya. Dan sesampainya di rumah, Gio terkejut karena menemukan Marco dan anak buahnya sedang menyandra anak dan istrinya Gio.
Lalu Marco mengajar Gio secara brutal dan memperingatinya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Setelah bonyok, Gio pun pergi menemui Enzo untuk mengobati luka-lukanya. Dan di sana, Enzo menceritakan mafia paling ditakuti di Italia yang dimana kelompok mafia itu disebut sebagai Camorra. Dan pemimpinnya tidak lain adalah Vincent. What you call mafia? Lalu Enzo juga memberitahu Robert kalau mafia ini sangat susah untuk dihancurkan karena mereka memiliki orang dalam yang selalu melindungi mereka. Mendengar informasi itu, Robert pun menjadi penasaran dan ingin menyelidikinya sendiri. Sepulang dari sana, Robert pergi ke gereja yang berada di atas bukit. Namun lagi-lagi Robert bertemu kembali dengan Colin yang mengabarkan kalau Robert bukanlah tersangka dalam pembunuhan Lorenzo beserta anak buahnya. Malahan sebaliknya, Robert ini sudah membantu tugas CIA. No. Mendengar kabar itu, Robert pun tersenyum dan meminta Colin untuk memeriksa pelabuhan Elba dan Sardinia yang telah dijaga ketat oleh polisi. Yang dimana Robert berpendapat kalau pelabuhan itu kemungkinan menjadi tempat penyelundupan narkoboy dari Suriah yang telah bekerja sama dengan polisi. That Sicilian farmer is Lorenzo Vitale. Elbow, Sardinia. Mendengar permintaan tersebut tentu saja malah semakin membuat Colin tertarik karena Robert sangat pintar dan memiliki analisa yang bagus. Lalu Colin menanyakan mengapa Robert mau membantu tugas Colin yang jelas tidak ada keuntungannya bagi Robert. Why me? Malam harinya Robert makan di sebuah restoran dan kebetulan saat itu ada Gio beserta keluarganya. Namun tidak lama Marco dan anak buahnya datang dan menghampiri Gio. Di sana Marco meminta Gio untuk mendapatkan sebuah perahu yang dikirim dari Somalia. Saat asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Marco melihat Robert yang dari tadi terus menatapnya dengan sinis. Merasa tidak terima, ia pun menghampiri Robert dan mengancamnya. Namun sebaliknya, Robert dengan santuinya langsung melintirkan tangan Marco hingga membuatnya kesakitan. You like being in other people's... Yours isn't very good. Lalu Robert menyuruh Marco untuk tidak mengganggu para warga lagi. Dan jika masih mengganggu, Robert mengancam akan membunuh Marco. Call pain compliance. Piano. Akibat kejadian tadi, Marco merasa tidak terima dan ingin melakukan balas dendam kepada Robert. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya Marco ditabrak mobil sampai inna ilahi. Dan ternyata orang yang melakukan itu adalah Robert, yang dimana ia ingin membantai Marco beserta anak buahnya sampai habis. Mantap! Keesokan harinya Gio dan polisi lainnya datang ke TKP untuk memeriksa mayat Marco. Di sana Gio menemukan sebungkus narkoboy yang sama persis dengan milik Lorenzo. Di waktu yang sama bom telah meledak di kota Roma. Lalu Frank mengabarkan kejadian ini kepada Colin dan memberitahu kalau pelakunya bisa merakit sebuah bom. Find the street dealers, drill down hard until you hit the finish line. Setelah mendapatkan kabar itu, Colin pun pergi ke pelabuhan untuk menemui kepala polisi bernama Barella. Yang dimana Colin ingin meminta izin untuk menginterogasi beberapa napi yang sebelumnya telah melakukan pengeboman. Willing cooperation, Chief, to question these men. Namun dari kelima napi tersebut, Barella melarang Colin untuk menginterogasi salah satu pria botak bernama Kratos. Mendengar itu, Colin malah semakin penasaran dan langsung menginterogasi si Kratos untuk menggali informasi mengenai pengeboman di Roma. Namun si Kratos tidak mau memberitahu informasi apapun kepada Colin. Di sisi lain, Barella mendatangi kantor Vincent yang sedang berduka atas kematian adiknya, yaitu Marco. Di sini terungkap fakta bahwa Vincent telah menyuap Barella agar bisa menyelundupkan narkoboynya dengan aman. Tidak hanya itu, pengeboman yang terjadi di Roma ternyata bukanlah ulah dari teroris, melainkan ulah dari Vincent. Lalu Barella menyuruh Vincent untuk membunuh Colin karena ia sangat berbahaya bagi bisnis mereka. Namun Vincent menolak dan malah meminta Barella untuk mencari pelaku yang telah membunuh adiknya. Mendengar itu, Barella malah pelanga-pelongo sehingga Vincent pun menjadi marah dan langsung memotong tangannya. Edan.
Setelah itu, Varela dilarikan ke rumah sakit dan ternyata perbuatan ini Vincent lakukan seolah-olah guna untuk memancing kedatangannya Colin. Sementara itu, Gio memberikan bungkusan narkoboy yang telah ia temukan di mobil Marco kepada Robert. Dan dari sinilah Robert akhirnya sadar kalau di Italia sebenarnya tidak ada teroris, melainkan mafia. Di sisi lain, Colin pergi ke rumah sakit untuk menemui Varela. Namun tiba-tiba ia dihubungi oleh Robert yang memberitahu bahwa mafia Italia yang menjadi pelaku atas pengeboman yang terjadi di Roma. Saat Colin menutup teleponnya, tiba-tiba mobil yang akan ia tumpangi meledak dan menewaskan beberapa polisi. Tapi untungnya Colin masih selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Di sana Colin memberitahu Frank bahwa pelaku pengeboman bukanlah teroris, melainkan mafia Italia. Di malam harinya, Vincent dan anak buahnya pergi ke kawasan tempat terbunuhnya Marco. Di sana, ia menyandra Gio sambil menyuruh para warga untuk keluar dan meminta mereka untuk mengaku atas siapa yang telah membunuh adiknya. Karena tidak ada yang mau mengaku, akhirnya Vincent pun menembak Gio. Namun saat akan membunuhnya, tiba-tiba Robert muncul dan mengaku kalau ia adalah pelakunya. Mendengar itu tentu saja Vincent pun langsung menodongkan pistolnya kepada Robert. Namun sebelum menembak, tiba-tiba Enzo dan para warga lainnya lebih dulu menodongkan pistol kepada Vincent sambil merekam video. Melihat ini tentu saja Vincent pun ketakutan dan lebih memilih untuk mundur. Setibanya di markas, Vincent membuat rencana untuk menghancurkan kawasan tadi besok malam dengan sebuah bom. Pada malam itu juga, para warga membuat upacara dan doa bersama agar kota mereka selamat. Sementara Robert sendiri sedang bersiap-siap untuk membantai Vincent dan kawan-kawannya. Lalu Robert pergi ke rumah Vincent dan mulai membunuh anak buahnya Vincent satu persatu. Setelah membunuh semua anak buahnya, Robert pun menjatuhkan salah satu mayat di kamar Vincent yang saat itu sedang bobo cantik. Lalu Vincent pergi ke ruangan tamu dan melihat semua anak buahnya telah mati. Tidak lama Robert muncul dan langsung memukulnya hingga tidak berdaya. Dan setelah itu Robert dengan sengaja memasukkan puluhan obat narkoboy ke mulut Vincent agar overdosis. Lalu ia memberitahu Vincent kalau ia akan mati dalam waktu 6 menit lagi. Mendengar itu Vincent pun panik dan langsung melarikan diri sambil diikuti oleh Robert. Dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya Vincent pun mati. Keesokan harinya Robert menjenguk Colin di rumah sakit sambil membawa tas yang berisi curian Lorenzo. Di sana Robert pun akhirnya memberitahu alasan mengapa ia datang ke negara Italia, yang dimana ia hanya ingin mengambil uang pensiunan seorang petani dari Boston yang telah dicuri oleh Lorenzo lewat hacker. Setelah itu Robert meninggalkan tas tersebut dan meminta Colin untuk mengantarkan uang tersebut kepada si petani di Boston. Saat Colin sudah sembuh, ia pun langsung pergi ke Boston dan menemui si petani yang ternyata mereka akan pindah rumah. Lalu Colin memberikan uang pensiunan itu kepada si petani dan membuatnya menjadi terharu. Di akhir film, saat Colin kembali bekerja, tiba-tiba ia menerima buku kecil dari Robert yang berisi semua pertemuan pribadinya. Di dalam catatan itu, Robert mengatakan kalau ibumu pasti bangga memiliki anak seperti Colin. Setelah itu, Colin melihat foto di mejanya yang ternyata Colin ini adalah anaknya Susan.
Dan itulah mengapa Robert mau membantu tugasnya Colin. Sementara itu, Robert memutuskan untuk tinggal di Italia karena para warganya yang sangat baik dan perhatian kepada Robert. Dan film pun tamat. Mantap sekali.